Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ya, Budi, Siti, dan Romli yang tidak masuk kelas. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana membuat cerpen, cerita pendek. Nah, hari ini kita akan belajar tentang resensi buku. Ada yang tahu apa itu resensi? Ya, Iis? Ya, betul kata Iis tadi anak-anak. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Biasanya kebanyakan orang sebelum membeli buku akan melihat resensi bukunya supaya bisa tahu apakah buku ini menarik atau tidak, bagus atau tidak, dan yang lainnya sebelum membeli buku itu. Nah, di sini siapa yang pernah membaca atau menulis resensi buku? 1, 2, ya. Wah, hampir rata-rata ya di sini pernah membaca resensi buku fiksi maupun non-fiksi. Selain untuk menarik minat pembaca, tujuan resensi yaitu memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif atau mendalam tentang apa yang tampak dan terungkap dalam buku. 2. Mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, mendiskusikan lebih lanjut fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku. 3. Memberikan pertimbangan kepada pembaca mengenai sambutan yang pantas diterima oleh buku tersebut. Apa saja unsur-unsur resensi? Pertama, membuat judul resensi. Kedua, menyusun data buku resensi. Ketiga, membuat pembukaan. Keempat, tubuh atau isi resensi buku tersebut. 4, yaitu penutup resensi. Nah, dari unsur-unsur ini, yang pertama yaitu membuat judul resensi. Membuat judul resensi itu begitu penting karena saat kita mau membaca sesuatu, kita bakal tertarik dengan judulnya. Judul resensi ini harus menarik, seperti contoh yang sini. Ada judul resensi buku Dilatasi Waktu, ada resensi buku novel Hujan Bulan Juni, dan juga ada resensi buku Tumpeng. Selanjutnya adalah menyusun data buku. Apa saja data buku yang perlu ditampilkan? Yang pertama adalah judul buku. Kedua, penulis atau pengarang. Ketiga, penerbit. Keempat, tahun terbit. Kelima, tebal buku. Dan terakhir bisa ditambahkan harga buku. Seperti contohnya, misal resensi buku Dilatasi Waktu yang tadi, judulnya adalah Dilatasi Waktu. Penulisnya adalah Debbie Rossellini, penerbitnya Gaksa, tahun terbit 2019, tebal buku 136 halaman, dan harga buku Rp55.000. Dalam membuat resensi buku ada 3 tahap yang perlu diperhatikan. Pertama, membuat pembukaan, kedua, isi resensi, dan ketiga, bagian penutup. Yang pertama adalah membuat pembukaan, yaitu bisa dimulai dengan memperkenalkan penulisnya, siapa penulisnya atau pengarangnya, kemudian karyanya berbentuk apa saja sih, dan kedua, membandingkan dengan buku yang sudah pernah ditulis. Misalnya ada buku sejenis, bisa dibandingkan di situ. Ketiga, yaitu memaparkan kekhasan penulis. Biasanya setiap penulis punya style atau gaya masing-masing yang begitu khas, melekat pada diri si penulis. Itu bisa dibuka di awal resensi sebagai pembukaan. Selanjutnya itu memaparkan keunggulan buku. Apa sih keunggulan buku tersebut? Apakah ini bagian menariknya masalah diksi ataupun yang lainnya, alurnya? Itu bisa dibahas itu, keunikan buku tersebut. Selanjutnya adalah merumuskan tema buku tersebut. Temanya apa nih? Tema pendidikan, politik, ekonomi, ataukah tentang keluarga? Ini bisa menjadi
pembukaan saat di bagian resensi. Nah, selanjutnya mengungkapkan kritik. Tidak ada yang sempurna kan, termasuk dengan buku. Ada saja kelemahan dan kekurangannya. Di sini bisa juga diungkapkan kritik yang membangun tentunya. Terakhir yaitu bisa dengan mengajukan pertanyaan untuk pembukaan di resensi tersebut. Bagian kedua setelah membuat pembukaan resensi adalah bagian isi resensi. Ada apa saja? Yang pertama, resensinya mengenai sinopsis secara kronologis. Sinopsis buku itu bagaimana alurnya, ceritanya dijelaskan secara kronologis. Kedua, ulasan singkat buku. Ulasan singkat buku. Jadi anak-anak bisa mengulas buku yang sudah dibaca tersebut secara singkat. Ketiga, keunggulan buku. Apa sih keunggulan buku yang telah kalian baca? Nah, keempat yaitu kelemahan buku. Setiap buku pasti ada kekurangannya ataupun kelebihannya. Nah, di sini teman-teman atau anak-anak silakan ungkapkan di bagian isi resensi. Keunggulannya semisal gaya bahasanya yang mudah dimengerti, ataupun ceritanya yang menakjubkan, idenya yang segar, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah tinjauan berbahasa. Kemudian ejaan, ada yang tipe, apakah ada ejaan yang terlalu lampau, ejaan lama, ataupun bagaimana, ini bisa diulas di isi resensi. Kemudian jika ada kesalahan cetak, itu bisa menjadi bahasan di isi resensi yang anak-anak buat, yang kalian buat. Bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya berisi tentang buku ini penting untuk siapa sih dan mengapa. Semisal buku Dilatasi Waktu karya Debbie Rossell ini, itu buku yang diperuntukkan misalnya untuk para remaja perempuan, pelajar putri gitu kan, atau mahasiswi. Kenapa? Karena buku ini membahas tentang berbagai kisah perempuan, mulai dari bagaimana menjadi anak, menjadi ibu, menjadi mahasiswi, menjadi aktivis perempuan ataupun yang lainnya. Dan ini kalian rekomendasikan di bagian penutup resensi kalian untuk para perempuan, misalnya begitu. Nah, di sini ada video tentang bagaimana meresensi buku Laskar Pelangi. Silakan anak-anak tonton ya. Jadikan fokus resensi.
Ada beberapa orang yang dibayar untuk menulis sebuah resensi buku. Ada juga yang sengaja untuk diminta menulis resensi dengan balasan atau imbalan buku tersebut, buku yang diresensi. Banyak sekali manfaat dan fungsi menulis resensi. Seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya buku. Menulis resensi membantu kita mengasah keterampilan menulis dan berbahasa kita, dan juga membantu orang lain dalam menentukan pilihan bacaan buku mereka. Nah, ketua kelas silakan bagi 6 kelompok dari kalian sesuai absen dan mencari materi resensi lebih lanjut dari internet serta buku. Hasil diskusi kalian akan dipresentasikan dan tiap kelompok yang menarik penjelasannya dan lengkap akan Ibu kasih sebuah buku sebagai apresiasi dan penyemangat untuk kalian. Membuat resensi akan jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan jika kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, membaca dengan seksama buku yang disukai dan diminati oleh kalian. Ibu mau tanya, buku apa saja sih yang sudah pernah kalian baca? Apa? Terelie, Bidadari Surga, oke. Sherlock Holmes, apa? Bumi Manusia, Pramudia Anantatur, wah, apa lagi? Dunia Sophie, Terelie juga, Boy Chandra, terus ada siapa? Muhammad Roy Sinaldi, Terlepas, buku kumpul puisinya, oke. Nah, dari buku-buku yang kalian sudah baca, Ibu minta kalian buat resensi bukunya semenarik mungkin dan sebisa kalian. Silakan kerjakan tugas yang tadi Ibu berikan dengan sungguh-sungguh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Semangat mengerjakan tugas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.